Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Logika Matematika, yaitu deduksi kalimat logika. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya yang pertama itu Edward Yajid Mahendra, dan kedua itu saya Edwin Hadrianto, dan ketiga Dika Ripanka. Sekarang kita lanjut ke materi, itu metode deduksi kalimat logika. Apa sih itu metode deduksi? Metode deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya, atau berkesinambungan. Metode deduksi umumnya dipakai pada bidang matematika untuk membuat turunan-turunan rumus yang lebih simpel. Di metode deduksi itu ada modus ponens. Tautologinya P dan buka kurung P maka Q tutup kurung maka Q. Modus ponens mempunyai rumus P. Jika P maka Q. Kesimpulan Q. Untuk lebih jelas, lihat di tabel kebenaran di bawah. Contoh soal 1. Buktikan validitas argumen di bawah ini. Jika pintu kereta api ditutup, maka lalu lintas terhenti. Jika lalu lintas terhenti, maka terjadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup, jadi terjadi kemacetan lalu lintas. Itu jawabannya. Pertama, pergunakan notasi simbol. P sama dengan pintu kereta api ditutup. Q sama dengan lalu lintas terhenti. R sama dengan terjadi kemacetan lalu lintas. Rangkaian argumennya. P maka Q itu termasuk premis. Q maka R itu masuk premis juga. Dan P itu premis atau juga kesimpulan dari R. Pembuktiannya. P maka Q itu premis, Q maka R itu premis, P itu premis, kesimpulan R. Dari nomor 1 sampai dan nomor 3 itu menggunakan cara metode ponens yang menghasilkan Q. Terus dari nomor 2 dan 4 itu menggunakan metode ponens dan menghasilkan R. Contoh selanjutnya, buktikan validitas berikut. Jika korupsi merajalela atau persediaan minyak bumi habis, maka jika pendapatan negara tidak dapat diatasi, maka negara akan mengalami resesi. Ternyata pendapatan negara tidak dapat diatasi. Jika persediaan minyak bumi habis, maka negara kehilangan devisa. Jika kehilangan devisa, maka korupsi merajalela atau persediaan minyak bumi habis. Jadi negara mengalami resesi. Nah, jawabannya kita membuat notasi simbolnya dulu. Itu P sama dengan korupsi merajalela, Q persediaan bumi habis, R negara mengalami resesi, S pendapatan negara dapat diatasi, T negara kehilangan devisa. Pembuktiannya, buka kurung P atau Q tutup kurung maka buka kurung negasi S maka R. Itu premis. Terus yang kedua, negasi S itu premis. Itu jika Q maka T itu premis. Jika T maka buka kurung P atau Q itu premis. Q itu premis atau kesimpulan R. Dari nomor 3 dan 5 menggunakan cara metode ponens itu menghasilkan T. Dan dari nomor 4 dan 6
menggunakan cara metode ponen itu menghasilkan P atau Q. Dan dari nomor 1 dan 7 menggunakan metode ponen menghasilkan negasi S maka R. Terakhir itu dari nomor 2 dan 8 menggunakan cara metode ponen menghasilkan R. Dan selanjutnya itu ada modus Tholen. Tautologinya negasi Q dan buka kurung P maka Q tutup kurung maka negasi P. Modus Tholen mempunyai rumus P jika P maka Q, negasi Q. Kesimpulan negasi P. Lebih jelasnya lihat di tabel kebenaran di bawah. Contoh soal, buktikan rangkaian argumen berikut. Rangkaian argumennya itu jika P maka Q itu premis, jika Q maka R itu premis, jika negasi P maka S itu premis, terus yang keempat negasi R itu premis atau kesimpulan S. Jawabannya yang pertama 1, jika P maka Q itu premis, jika Q maka R itu premis, jika negasi P maka S itu premis, negasi R itu premis atau kesimpulan S. Jadi nomor 2 dan 4 menggunakan metode Tholen itu menghasilkan negasi Q. Dari nomor 1 dan 5 menggunakan cara metode Tholen itu menghasilkan negasi P. Dan nomor 3 dan nomor 6 menggunakan cara metode ponen itu menghasilkan S. Lanjut ke simplikasi. Simplikasi mempunyai rumus P dan Q. Kesimpulan P. Contoh soal, buktikan rangkaian argumen berikut. 1. Jika negasi P maka Q itu premis, jika R maka P itu premis, jika negasi R maka S itu premis, jika S maka T itu premis atau kesimpulan T. Jawab itu 1. Jika negasi P maka Q itu premis, jika R maka P itu premis, jika negasi R maka S itu premis, jika S maka T itu premis atau kesimpulan T. Itu nomor 1 menggunakan cara simplikasi menghasilkan negasi P. Dan nomor 2 dan nomor 5 menggunakan metode Tholen menghasilkan negasi R. 3 dan 6 menggunakan cara metode ponen menghasilkan S. Dan 4 dan nomor 7 menggunakan metode ponen menghasilkan T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rifanka. Selanjutnya conjunction P, Q, jadi P dan Q. Contoh soal nomor 5. Buktikan rangkaian argumen berikut. Yang pertama, P dan Q implikasi R premis. Dan yang kedua, P dan S premis. Ketiga, Q dan T premis jadi R. Jawab langsung saja. Yang keempat, gunakan hukum simplikasi pada nomor 2 menjadi P. Yang kelima, gunakan hukum simplikasi pada nomor 3 jadi Q. Yang keenam, gunakan hukum conjunction pada nomor 4 dan 5 menjadi conjunction menjadi P dan Q.
Yang ketujuh, gunakan hukum modus ponen pada nomor 1 dan nomor 6 menjadi R. Hypothetical syllogism, buka kurung P implikasi Q, tutup kurung, dan buka kurung Q implikasi R, tutup kurung, implikasi buka kurung P implikasi R, tutup kurung. P implikasi Q, Q implikasi R menjadi P implikasi R. Contoh soal nomor 6. Buktikan validitas argumen berikut. Jika kamu mengirim pesan email, maka saya akan menyelesaikan menulis program. Bila kamu tidak mengirim pesan email kepada saya, maka saya akan cepat tertidur. Jika saya cepat tidur, maka saya akan bangun dengan perasaan segar. Bila saya tidak menyelesaikan menulis program, maka saya akan bangun dengan perasaan segar. Jawab. P sama dengan kamu mengirim pesan email. Q, saya menyelesaikan menulis program. R, saya cepat tidur. S, saya bangun dengan perasaan segar. Nomor 1, P implikasi Q premis. Nomor 2, negasi P implikasi R premis. Nomor 3, R implikasi S premis jadi negasi Q implikasi S. Gunakan hukum kontrapositif pada nomor 1 menjadi negasi Q implikasi negasi P. Lalu gunakan hukum hypothetical syllogis pada nomor 5 di nomor 2 dan 4. Jadi implikasi Q negasi Q implikasi R. Lalu pada nomor 6 gunakan hukum hypothetical syllogis pada nomor 3 dan 5 jadi negasi Q implikasi S. Disjunction syllogis tautologi P atau Q dan negasi P implikasi Q. P atau Q negasi P jadi Q. Contoh soal 7, buktikan validitas argumen berikut. Saya pergi ke Palembang atau berlibur ke Pemalang. Saya tidak ke Palembang tapi mengikuti kursus di Pemalang. Jadi saya berlibur ke Pemalang. Jawab. P, saya pergi ke Palembang. Q, saya berlibur ke Pemalang. R, saya mengikuti kursus di Pemalang. Nomor 1, P atau Q premis. Nomor 2, negasi P dan R premis menjadi Q. Lalu nomor 3, gunakan hukum simplikasi pada nomor 2 menjadi negasi P. Lalu nomor 4, gunakan hukum disjunction syllogis pada nomor 1 dan 3 menjadi Q. Konstruktif dilema CD. P implikasi Q, R implikasi S. P atau Q jadi Q atau S. Contoh soal 8. Buktikan validitas argumen berikut. Jika purnama telah hilang, maka malam menjadi gelap gulita. Jika malam semakin larut, maka angin bertiup semakin dingin. Purnama telah hilang atau malam semakin larut. Jadi, malam menjadi gelap gulita atau angin bertiup semakin dingin. P, purnama telah hilang. Q, malam menjadi gelap gulita. R, malam semakin larut. S, angin bertiup semakin dingin. Jawab. Nomor 1, P implikasi Q premis. Nomor 2, R implikasi S premis. Nomor 3, P atau Q premis jadi Q atau S. Nomor 4, Q atau S menggunakan hukum CD pada nomor 1, 2, dan 3. Destruktif dilema DD. P implikasi Q, R implikasi S. Negasi Q atau negasi S menjadi P atau S. Addition. P menjadi P atau Q. Contoh soal nomor 10, buktikan validitas argumen berikut. Jika di
Pangandaran nelayan tertawa berdandang ria atau wisatawan ramai berpesta pora. Maka di Pangandaran ada pesta laut. Jika bulan Februari telah tiba, maka nelayan di Pangandaran tertawa berdendang ria. Bulan Februari telah tiba, jadi di Pangandaran ada pesta laut. P. Sebelumnya di Pangandaran nelayan tertawa berdendang ria. Q. Wisatawan ramai berpesta pora. R. Di Pangandaran ada pesta laut. S. Bulan Februari telah tiba. Nomor 1. P atau Q implikasi R premis. Nomor 2. S implikasi P premis. Nomor 3. S premis menjadi R. Nomor 4. Gunakan hukum modus ponen pada nomor 2 dan 3 menjadi P. Nomor 5. Gunakan hukum addition pada nomor 4 menjadi P atau Q. Nomor 6. Gunakan hukum modus ponen pada nomor 1 dan 5 jadi R. Baik, terima kasih dan berikut sekian soal yang kelompok kami berikan. Di Pangandaran nelayan tertawa berdandang ria atau wisatawan ramai berpesta pora. Maka di Pangandaran ada pesta laut. Jika bulan Februari telah tiba, maka nelayan di Pangandaran tertawa berdendang ria. Bulan Februari telah tiba, jadi di Pangandaran ada pesta laut. P. Sebelumnya di Pangandaran nelayan tertawa berdendang ria. Q. Wisatawan ramai berpesta pora. R. Di Pangandaran ada pesta laut. S. Bulan Februari telah tiba. Nomor 1. P atau Q implikasi R premis. Implikasi P premis. Nomor 3. S premis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut lagi sama saya Edward Tejut Mahendra. Di sini ada aturan penarikan kesimpulan ya, rule of inference. Yang pertama itu ada addition, yang kedua simplification, yang ketiga konjungsi, yang keempat modus ponen, yang kelima modus tollens, yang keenam hypothetical syllogism, yang ketujuh disjunctive syllogism, yang kedelapan ada konstruktif dilema, nomor 9 ada destruktif dilema, yang 10 ada resolution. Nah, itu contohnya bisa dilihat sendiri. Lalu selanjutnya ada aturan penukaran, rule of replacement. Yang pertama itu ada De Morgan, yang kedua ada commutation, yang ketiga ada association, yang keempat ada distribution, yang kelima ada double negation, yang keenam ada transposition, yang ketujuh ada material implication, yang kedelapan ada material equivalence, yang kesembilan ada exportation, yang ke-10 ada tautologi. Lalu lanjut contoh soal 12, buktikan argumen di bawah ini. A atau B implikasi C dan D. Yang kedua negasi C jadi negasi B. Jawabnya nomor 1. Yang pertama itu caranya A atau B jadi C negasi D. Yang kedua negasi C per atau negasi B. Itu keduanya adalah premis. Lalu cara ketiga dari yang kedua di addition jadi negasi C atau negasi D. Cara keempat yang nomor 3 itu di De Morgan jadi negasi C dan D. Lalu yang kelima caranya dengan yang keempat itu di modus tollens menjadi negasi A atau B. Lalu yang keenam nomor 5 itu di De Morgan jadi negasi A dan negasi B. Yang ketujuh itu di komutatif jadi negasi B atau dan negasi A. Yang ke-8 itu di negasi B dengan cara simplifikasi. Lalu contoh soal 13, buktikan argumen di bawah ini. 1. J atau negasi K atau J. 2. K atau dalam kurung negasi J atau K per jadi
atau J dan K, atau negasi J dan negasi K? Jawabnya itu tulis dulu premisnya dua-duanya, lalu dikomutatifkan menjadi negasi K atau J diasosiasi jadi negasi K atau J, lalu di tautologi jadi negasi K atau J, lalu diimplikasi jadi K jadi J, lalu dikomutatif jadi negasi J atau K, lalu diasosiasi jadi negasi J atau K, lalu tautologi lagi jadi negasi J atau K, implikasi jadi J implikasi K, lalu nomor 6 dan nomor 10 dikonjungsi jadi J implikasi K dan K implikasi J, lalu diekuivalen J biimplikasi K, lalu diekuivalensi lagi jadi J dan K atau negasi J dan negasi K. Baik, terima kasih. Cukup sekian, dan berikut latihan soal yang kelompok kami berikan.